Ternyata di sini lagi ada masinis satu. Kita akan sedikit tanya-tanya ke masinis satu di kapal ini. Oke. Jadi ini control room. Kebetulan ada masinis satu di sini. Lagi apa, Bas? Isi logbook ya? Udah. Ini masinis satunya belagu, nggak mau ditanyain dia. Katanya mau keliling aja sendiri. Saya nanya ini apa nggak dikasih. Bohong. Itulah. Oke lah ya, sir, makasih. Assalamualaikum. Teman-teman, di kapal itu selalu ada bahaya kebakaran. Kemungkinan kebakaran di dapur, di akomodasi, bahkan di kamar mesin. Sekarang bagaimana jika terjadi kebakaran yang besar di kamar mesin? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fixed CO2 system untuk engine room. Ikuti videonya. Sebelum ke CO2 room, kita akan main ke Anjungan bagaimana. Molim 3 lagi ngapain? Dia lagi jaga. Ada apa di Anjungan? Assalamualaikum. Pak Heri. Sedang apa Pak Heri? Lagi menandatangani logbook ya. Jadi ini Ebi saya. Bukan Ebi saya sih. Dia jagaannya Molim 3. Nah, jadi ini sudah berapa bulan di kapal, Pak? Hampir 7 bulan. Udah hampir 7 bulan. Iya. Waktu itu dia naik bareng saya. Iya. Dan selama ini beliau bekerja dengan baik. Semoga tetap bekerja baik. Alhamdulillah. Nanti kalau saya pulang, dia juga akan menyusul di voyage berikutnya atau voyage berikutnya, tergantung situasi corona nanti. Iya. Nah ini Ebi juga harus nanda tangan di sini setiap jaga. Oke. Iya. Inilah suasana jam 8:30 malam di perairan mana, Ted? Bering Sea ya? Oke, masih di Bering Sea. Bering Sea itu masih masuk wilayah Amerika. Dia perairan dari Alaska. Oke, sore ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk pergi keluar karena masih ada waktu buat saya untuk bagaimana cara mengoperasikan fixed CO2 room. Fixed CO2 extinguishing system. Apa sih namanya? Fixed CO2 extinguishing system ya? Iyalah, pokoknya begitu dah. Pokoknya pemadam kebakaran yang fix. Oke, ini Molim 3 lagi. Coba di zoom out lokasi kita di mana? Oke. Ini Alaska, Aleutian Island, ini Rusia, dan batas di sini batas Amerika. Oke lah, saya mau ke CO2 room dulu ya. Oke, kita CO2 room. Dari bridge kita akan turun ke deck. Nah, ini kita menuruni tangga sekarang. Sekarang saya sudah sampai di B-deck. B-deck, kemudian turun lagi ke A-deck. Sebelum ke sana, kita mampir dulu di crew mess room. Ada banyak kru di sana. Lagi besok karena sekarang tanggal 25. Ya, sekarang tanggal 25. Besok langsung ke tanggal 27. Tanggal 26-nya hilang. Inilah kawan-kawan. Kawan-kawan kita lagi pada hiburan. Halo. Nah, ini ada ini hiburan ini, hiburan. Seminggu sekali ini. Hanya sekedar permainan. Ya. Oke, semoga tetap menyenangkan. Ya, ke CO2 room. Oke. Kita lanjut. Mumpung masih terang di luar. Kalau masih gelap, CO2 room di kiri apa di kanan? Oh, di kanan. Kadang-kadang lupa ya. Oke. Nah, sebelum ke CO2 room, saya akan mengajak juga ke fire control station. Karena dari CO2 juga bisa dioperasikan dari fire control station. Oke. Mana fire control station? Lokasinya di sini. Nah, ini dia fire control station. Kita lihat di sini. Ini adalah simbol dari fixed CO2 release station. CO2 release station. Jadi di sini CO2 juga bisa dilepaskan dari sini. Ayo. Kita lanjut ke belakang.
Saya akan masuk ke CO2 room sekarang. Ini namanya pup deck. Nah, kalau yang bagi yang belum tahu, ini apa namanya? Ini istilahnya apa namanya? Universal fair lead. Dia dibilang universal karena dia ada bisa mendatar, bisa juga vertikal. Ini universal. Oke, kita lanjutkan ke CO2 room. Saya akan masuk. Dan bagaimana cara pengoperasian CO2 room? Oke. Jangan lupa dipasang ininya supaya tidak oke. Ini dia ruang CO2 karbon dioksida. Ini disimpan di dalam tabung-tabung yang banyak ini. Jumlahnya berapa ya? Ini molim 3 yang pegang. Coba dihitung. Pokoknya banyak dah. Jadi CO2 ini digunakan dalam kondisi standby dan akan dilepaskan atau dikeluarkan ketika kamar mesin terjadi kebakaran di sana, dan kebakaran itu sangat besar sehingga tidak bisa ditangani secara manual oleh manusia. Pada saat kebakaran itu sangat besar, maka CO2 akan dilepaskan dari ruangan ini sampai masuk ke kamar mesin. Bagaimana caranya? Ada dua cara dalam pengoperasian CO2 room, CO2 extinguishing system. Yang pertama adalah cara otomatis, yang kedua cara manual. Saya akan jelaskan dulu bagaimana cara otomatis. Oke. Jadi di sini adalah master control cabinet engine room. Jadi di sini untuk mengoperasikan CO2 untuk di kamar mesin. Dan ini adalah pusatnya. Box ini selalu dalam keadaan terkunci. Langkah pertama, oke, langsung saja. Langkah pertama untuk melepaskan CO2 dari sini, yang pertama kita ambil hammer kecil ini, oke, hammer kecil. Kemudian setelah itu kita pecahkan kaca ini, dipecahkan kaca. Setelah pecah, kita ambil kunci yang ada di dalam sana. Nah, ada kunci. Kunci ini, langkah berikutnya kita buka handle ini dengan kunci, lalu arahkan ke posisi open, vertikal, ini juga ke posisi open. Kemudian baru ini dibuka. Ketika box ini dibuka, maka di kamar mesin akan terjadi alarm. Jadi alarm panel akan berbunyi dengan simbol CO2. Pada saat itu tidak boleh ada orang yang tinggal di kamar mesin. Jangan berpikir banyak ketika alarm CO2 berbunyi. Langsung saja pergi dari CO2 room, dari engine room, evakuasi diri. Lalu setelah orang keluar, tutup semua ventilasi untuk kamar mesin dan pastikan tidak ada orang lagi. Setelah ini terbuka, nanti di dalam ada botol di sini. Ada dua botol, satu di sini, satu di sini. Nah, salah satu dari botol itu kemudian dibuka secara manual oleh tangan. Dan di dalam akan ada handle yang vertikal seperti ini. Kemudian handle-nya ditarik ke bawah, maka pilot CO2 bottle yang ada di dalam itu akan mengeluarkan CO2 sebagai udara tekan. Nah, udara tekan itu akan disalurkan ke dua pipa kecil ini. Dua pipa kecil ini ya. Yang satu kita urutkan misalnya, oke. Yang satu pergi ke sini. Kemudian dari sini langsung masuk ke botol-botol. Oh, salah, ulangi. Nah, yang ini, jadi dari sini, ini langsung disalurkan ke valve yang ini. Ini adalah yang disebut dengan main valve. Valve ini, di dalam ada sebuah sistem tertentu yang menggunakan tekanan yang dari pilot botol tadi itu, sehingga dengan tekanan tersebut valve ini akan terbuka. Ketika valve ini terbuka, maka di sini ada sensor yang menunjukkan valve itu terbuka. Dengan sensor ini, ketika ini terbuka, maka alat-alat di kamar mesin itu ada yang mati seperti fan, kemudian alat yang lainnya ada listnya. Nah,
ketika ini terbuka itu memerlukan waktu sekitar kurang lebih 30 detik. Nah, selama ini membuka, maka botol-botol itu jangan dulu dibuka. Karena kalau botol-botol ini semua terbuka, sementara valve ini belum terbuka, kemungkinan pipa akan pecah di ruangan ini dan ruangan ini akan dipenuhi CO2, sedangkan CO2 tidak masuk ke kamar mesin. Oke, karena ini memerlukan waktu, maka udara tekan yang satunya melalui pipa ini akan diteruskan ke sini, masuk ke dalam ini nih. Ini yang disebut dengan delay unit. Kita lihat di sini 30 second time delay unit. Nah, udara di sini akan disimpan selama 30 detik sambil menunggu valve itu terbuka full. Setelah 30 detik, maka udara tekan dalam bentuk CO2 itu akan diteruskan ke masing-masing botol. Ini masuk ke sini dan ke semua botol. Nah, melalui udara tekan tersebut, udara tekan ini, cari yang terang aja, oke, yang di sini, oke. Nah, udara tekan masuk ke sini, kemudian safety valve di sini akan lepas menggunakan udara tekan tersebut. Ketika safety valve ini lepas, maka CO2 yang di dalam ini akan keluar melalui hose ini, masuk ke dalam pipa, kemudian diteruskan ke pipa sana, ke pipa yang lebih besar lagi, lalu dia akan masuk ke sini dan sampai ke kamar mesin. Itulah cara otomatis. Sekarang, bagaimana jika ternyata sistem otomatis tersebut tidak berfungsi dengan alasan tertentu? Misalnya, setelah dibuka, ternyata udara tidak keluar ke sini, atau tekanannya tidak cukup untuk membuka itu maupun membuka safety valve yang ada di botol. Maka digunakanlah cara manual. Cara manual, langkah yang pertama adalah ambil kunci F ini, kemudian ini dibuka dengan tangan secara manual, dibuka sampai full. Setelah dibuka sampai full, lalu kita cabut safety valve ini satu persatu. Ini dicabut, ini juga dicabut satu persatu. Setelah ini dicabut, baru kita keluarkan. Ini dipindahin ke sini handle-nya, pindah ke sini, yang ini juga pindah ke sini. Semua satu persatu. Dengan demikian, maka udara akan keluar dan masuk ke kamar mesin sampai kamar mesin dipenuhi oleh CO2. Nah, di kamar mesin ada nozzle untuk CO2 dan bagaimana CO2 itu dikeluarkan di kamar mesin. Ayo kita main ke kamar mesin sekarang. Kita tutup dulu. Oke. Biar tidak makan waktu yang banyak, saya akan percepat langkah saya. Oke, kita pergi ke kamar mesin. Alarm CO2 akan berbunyi seperti itu, dan nozzle CO2
Nah itu dia contohnya, contoh nozzle seperti itu. Itu di suatu. Di tempat lain juga ada, saya rasa. Mana ya? Ah itu. Itu juga nozzle suatu. Itu dia. Oke. Jadi begitulah kira-kira bagaimana cara pengoperasian CO2 system untuk kamar mesin. Dan ini adalah ruang control room di mana mesin dikontrol dari sini. Sekarang saya akan mengecek sistem dari komputer karena kata masinis 3 dia tidak bisa connect ke ship's office. Saya akan periksa. Tapi ini tidak penting. Yang penting itulah cara pengoperasian CO2 system di kapal ini. Saya rasa di semua kapal cara pengoperasiannya hampir sama. Semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dan see you next time. Ciao.